Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain kata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan berkah karunialah kita bisa menjalankan aktivitas kita, ibadah kita, khususnya ibadah di bulan Ramadan. Mulai hari pertama, insya Allah hari ini adalah hari yang ke-20. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat syariat yang dibawa beliaulah sehingga kita bisa menikmati syariat Islam, khususnya syariat dalam beribadah selama di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Masyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami khatib berharap kepada diri khatib sendiri maupun juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, khususnya ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sehingga khatib perlu menyampaikan dan membawakan tema yang insya Allah kami sampaikan dalam 7 menit ke depan ini, yaitu Lailatul Qadar. Marilah kita upgrade diri menjadi versi terbaik dan terkeren bagi kita semuanya. Masyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Atau di hadis yang lain juga dikatakan, Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalil Al-Quran di surat Al-Qadar, kemudian 2 hadis Nabi ini, kalau kita hubungkan di dalam aktivitas ibadah kita di malam Lailatul Qadar yang insya Allah menurut para jumhur ulama dimulai pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mulai dari malam 21 Ramadan sampai nanti menjelang tanggal 29 di bulan Ramadan. Namun kita sebagai kaum yang intelektual hendaknya kita tidak pernah memperhitungkan bagaimana dan apa yang bisa kita persembahkan untuk meningkatkan ibadah kita. Apakah itu di hari-hari ganjil maupun di hari genap, kewajiban kita sebagai seorang hamba haruslah selalu senantiasa memperbanyak diri di dalam ibadah. Masyiral muslimin, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Sebelum nanti kita memberikan beberapa tips dan juga anjuran Rasulullah dalam memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh dengan rahmat ini, khususnya di malam Lailatul Qadar, kita mengupas sedikit tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Yang pertama, di dalam surat yang khatib bacakan tadi, bahwasanya surat Al-Qadar menjelaskan, ayat keempat menjelaskan bahwasanya
malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Artinya apa? Menurut para ulama dan ahli tafsir menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan rahmatnya kepada semua makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit ini. Keberkahan apakah itu? Rahmat apakah itu? Yang pertama adalah rahmat terhadap umur, rezeki, kekayaan, dan juga rahmat kesehatan untuk semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di atas dataran bumi maupun yang ada di dalam lautan. Masyiral muslimin, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kita harus mengejar rahmat Allah itu di sisa 10 hari malam terakhir ini. Bahkan dalam beberapa literasi juga dijelaskan bahwasannya ketika kita mampu memaksimalkan ibadah satu malam di Lailatul Qadar, itu ibaratkan kita diberikan seolah-olah diberikan oleh Allah kenikmatan dalam beribadah sampai dengan 83 tahun. Dalam artian umatnya Nabi Muhammad di sini rata-rata hanya berumur 60 sampai dengan 70 tahun. Tapi rahmat dan keberkahan Allah ketika dalam Lailatul Qadar ini, Allah menilaikan ibadah kita kurang lebih ya selama 83 tahun. Kita hari ini rata-rata umur kita antara 16-17 tahun. Ya, itu pun kita mulai sregep ibadah mungkin ketika kita mulai balik antara umur 9 sampai 12 tahun. Tapi Allah memberikan kesempatan untuk kita yang bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar, maka meningkatkan seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun. Yang kedua, Lailatul Qadar hikmahnya itu adalah malam yang sempit namun penuh dengan rahmat. Kenapa sempit? Para ulama mengatakan bahwasanya sempit di sini diartikan di mana dalam Lailatul Qadar tersebut seluruh malaikat termasuk juga punggawanya malaikat yaitu malaikat Jibril turun ke bumi. Artinya seluruh malaikat Allah turun ke bumi untuk apa? Tujuan mereka turun ke bumi untuk memberikan rahmat, untuk mengaminkan doa-doa para hamba Allah yang berdoa, yang berzikir, yang bermunajat, yang beriktikaf di masjid-masjid. Jadi istilah sesak namun memberikan rahmat itu adalah kepenuhan bumi ini dipenuhi oleh para malaikat yang kemudian mereka mendoakan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu bahwasannya Allah menciptakan malam Lailatul Qadar ini dalam rangka untuk memperbarui takdir. Kalau kita belajar dulu takdir yang bisa dirubah oleh doa, takdir yang dirubah oleh manusia itu adalah takdir mu'allaq, sedangkan takdir yang tidak bisa dirubah oleh tangan manusia itu adalah takdir mubrom. Lah khusus untuk di malam Lailatul Qadar inilah malaikat bersama dengan Allah memperbaiki takdir-takdir manusia yang mau untuk menyempurnakan ibadahnya selama di malam Lailatul Qadar. Apa saja yang bisa dirubah? Yang pertama adalah nikmat sehat, barokah sehat, barokah rezeki, keberkahan umur, dan juga kekayaan bagi kita semuanya. Maka para muslimin, mari pada malam Lailatul Qadar ini kita tingkatkan, kita niatkan untuk beriktikaf, kita niatkan untuk bermunajat kepada Allah sehingga mampu harapan kita nanti bisa merubah takdir kita yang tadinya sudah ditetapkan sesuatu yang kurang lebih baik. Mudah-mudahan dengan doa kita mengetuk pintu langit agar Allah selalu senantiasa merubah nasib kita, merubah kekayaan kita, mengubah pola pikir kita dan mengubah kesejahteraan kita bersama. Amin amin ya robbal amin. Maka dari itu anak-anakku sekalian, apa saja yang harus kita lakukan? Rasulullah mengatakan bahwasanya di dalam malam Lailatul Qadar ini hendaknya selalu sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ampunan itulah kemudian Allah memberikan keberkahannya, memberikan rahmatnya kepada kita. Rasulullah SAW mengajarkan hanya sedikit doa, ya.
Allahumma afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Perbanyaklah doa yang diucapkan oleh khatib itu tadi di setiap kita selesai sholat, di setiap kita selesai melaksanakan sholat tarawih, ketika kita selesai melaksanakan tartilul Quran, maka sering-seringlah kita berdoa, yaitu berdoa seperti apa yang khatib sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan doa tersebut, lantaran permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memperoleh rahmat yang Allah turunkan melalui malam Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat kita semuanya, agar kita bisa memaksimalkan dari sisa 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin untuk menjemput rahmat Allah. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, kita bagaikan bayi yang terlahir dalam keadaan tidak memiliki dosa atau dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan Allah mempermudah amal ibadah kita dan selalu menuntun kita untuk selalu senantiasa istiqomah terhadap ibadah kita, khususnya di 10 hari terakhir ini. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.